Kotak ajaib bisa bicara. Pada suatu masa, ada seorang pengelana muda yang berkelana ke segala tempat di dunia ini. Karena ia suka melihat beragam negeri. Suatu hari, saat ia sedang berjalan, ia memungut sebuah kotak. Ia membukanya dan si kotak ajaib bicara padanya. "Apa yang kau inginkan?" Ia amat ketakutan, tapi ia tidak membuang kotak itu. Ia hanya menutupnya erat-erat dan menaruhnya dalam kantungnya. Lalu ia terus saja berkelana makin jauh. Saat ia berjalan, ia bicara pada dirinya. Kalau dia berkata padaku lagi, "Apa yang kau inginkan?" Aku akan lebih tahu harus jawab apa kali ini. Jadi ia mengeluarkan kotak ajaib dan membukanya. Dan lagi-lagi ia bertanya, "Apa yang kau inginkan?" Topiku penuh dengan emas. Segera, topi itu penuh uang logam emas. Jadi kini ia tidak butuh apa-apa. Jadi ia terus berjalan jauh lewat hutan lebat. Hingga akhirnya ia tiba di istana yang indah. Dalam istana itu tinggallah seorang raja. Pria muda itu berjalan mengelilingi istana hingga raja melihatnya dan bertanya sedang apa dia di sana. Aku hanya sedang melihat-lihat istana ini. Kau ingin punya satu yang seperti ini, bukan? Si pria muda tak menjawab. Tapi saat matahari terbenam dan malam tiba, ia mengeluarkan kotak ajaibnya dan membuka tutupnya. "Apa yang kau inginkan?" Berikan aku istana dengan dinding emas dan lantai permata, dan semua perabotnya dari emas dan perak. Ia baru selesai bicara. Sebuah istana muncul di depannya, persis di seberang istana raja. Dibangun persis seperti yang ia inginkan. Saat raja bangun pagi, ia terpukau dengan istana hebat yang berkilau di bawah sinar matahari. Jadi si raja pergi menemui si pemuda. Dan raja bicara terus terang, ia sangat berkuasa dan ia berharap mereka semua bisa hidup bersama di satu istana atau yang lainnya. Dan raja memberikan putrinya untuk dinikahi. Jadi itu semua terjadi sesuai permintaan raja. Si pria muda menikahi sang putri dan mereka hidup bahagia dalam istana emas. Tapi istri raja iri hati pada si pemuda dan putrinya. Sang putri telah memberitahu ibunya tentang kotak ajaib itu yang dapat mengabulkan apapun yang mereka inginkan. Dan sang ratu menyuap satu pelayan untuk mencuri kotak ajaib. Si pelayan melihat hati-hati di mana itu ditaruh setiap malam dan menunggu saat yang tepat untuk mencurinya. Dan di malam gelap, karena seluruh dunia tertidur, si pelayan mencuri kotak itu dan membawanya ke majikan lamanya. Sang ratu membuka tutupnya dan si kotak bicara padanya. "Apa yang kau inginkan?" "Aku ingin kau membawaku, suamiku, pelayan-pelayanku dan istana baru yang indah itu dan taruh kami di tepi lain Laut Merah. Tapi tinggalkan saja putriku dan suaminya." Saat pasangan muda itu bangun tidur, mereka menemukan diri mereka sendiri kembali ke istana lama dan kotak ajaib itu hilang. Si pemuda langsung menunggang kudanya dan mengisi kantung-kantungnya dengan sebanyak mungkin uang emas. Ia mencari kotak ajaib ke semua negeri tetangga, satu demi satu, tapi sia-sia. Segera, ia kehabisan uang, tapi tetap saja ia maju terus. Secepat kudanya bisa berlari. Seseorang memberitahunya bahwa ia harus meminta nasihat si monster, karena si monster telah menjelajah jauh dan mungkin bisa memberitahunya sesuatu. Jadi ia pergi jauh dan mencari negeri si monster. Di sana, ia bertemu seorang nenek tua yang berkata padanya, "Apa yang sedang kau lakukan di sini? Anakku makan tiap makhluk hidup yang ia lihat. Kalau kau pandai, kau akan lari dan tidak kembali lagi." Tapi si pemuda memberitahunya segala kisah sedihnya. Dan ia berkata, mungkin anaknya yang telah pergi jauh, mungkin pernah melihat istana emas. Begitu ia selesai bicara, si monster masuk dan berkata ia mencium bau lelaki lezat. Jadi ia pikir sekarang sudah makan malam. Tapi ibunya memberitahunya, itu hanya pengelana malang yang kehilangan segalanya dan telah datang meminta nasihatnya.
Si ibu berkata pada pemuda itu agar tak takut, tapi maju dan menampilkan diri. Jadi ia maju dengan berani ke hadapan monster dan bertanya apakah ia kebetulan melihat istana emas. Iya, aku telah melihat istana emas dan bahkan berusaha menghancurkannya untuk memakan orang-orang di dalam. Tapi istana itu amat kokoh hingga aku tidak bisa menemukan jalan masuk. Oh, beritahukanlah padaku di mana itu. Itu jauh sekali, di tepi seberang Laut Merah. Akhirnya, setelah berjalan jauh, si pengelana tahu di mana mencari istananya. Jadi ia langsung berangkat dan entah bagaimana, ia tiba di negeri jauh di seberang Laut Merah. Saat ia tiba, ia memutuskan untuk menyamar sebagai tukang kebun dan pergi ke istana dan bertanya apakah mereka butuh tukang kebun. Ia amat senang mereka setuju untuk mempekerjakannya. Ia menghabiskan kebanyakan waktunya bergosip dengan para pelayan mengenai kekayaan para majikan mereka dan benda-benda indah di istananya. Ia berteman dengan salah seorang pelayan yang memberitahunya tentang kotak ajaib. Dan si pengelana meminta untuk melihatnya. Suatu hari ia berhasil memegangnya dan menunjukkannya padanya. Dan si pria muda melihat dengan hati-hati di mana ia menyembunyikannya, dalam ruang kosong dekat kamar majikannya. Keesokan malamnya, saat semua orang tertidur nyenyak, ia menyelinap dan mengambil kotak ajaib. Bayangkan kegembiraannya saat ia membuka tutupnya. Ia bertanya padanya, "Apa yang kau inginkan?" Aku ingin mengembalikan istanaku di tempat lama dan agar raja, ratu, dan semua pelayan mereka tenggelam di Laut Merah. Ia baru saja selesai bicara saat ia menemukan dirinya kembali lagi bersama istrinya. Sementara para penghuni lain istana baru terkapar di dasar Laut Merah. Tamat. Jika Anda menyukai cerita ini, tekan suka dan langganan channel kami. Tekan tombol like on untuk mendapat informasi terbaru dan jangan lupa untuk berkomentar. Jika Anda menyukai cerita ini, tekan suka dan langganan channel kami. Tekan tombol like on untuk mendapat informasi terbaru dan jangan lupa untuk berkomentar. Jika Anda menyukai cerita ini, tekan suka dan langganan channel kami. Tekan tombol like on untuk mendapat informasi terbaru dan jangan lupa untuk berkomentar. Jika Anda menyukai cerita ini, tekan suka dan langganan channel kami. Tekan tombol like on untuk mendapat informasi terbaru dan jangan lupa untuk berkomentar.